gampang wong urip yen ton weruh urip pira uripe padha lan kebo anger kebo dagingipun halal yen pinanganno pan manungsa dagingipun yen pinangan mesti haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada seluruh pencinta Sambato yang pada malam hari ini kita melakukan upaya untuk meneruskan sebuah penyampaian akan hal-hal yang mungkin masih sering kita perlukan. Karena sudah begitu sering dibahas, sudah sering disampaikan di mana-mana bahwa ada sebuah perjalanan ibadah bisa dikategorikan adanya 4 cara. Yang pertama yaitu adanya syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat, yang keempat adalah makrifat. Kita akan membahas satu persatu antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan juga kenapa adanya tuntunan yang dibagi-bagi, terus fungsinya apa, nanti di bagian belakang akan kita ketahui bersama bahwa pentingnya kita memahami adanya tuntunan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Definisi daripada syariat, syariat itu sesungguhnya adalah tuntunan badan yang harus disertai dengan pengucapan pada lisan. Sehingga orang yang melakukan ibadah secara syariat itu harus dilakukan dengan perbuatan dan harus dilakukan dengan ucapan. Jadi kalau sholat juga harus diucapkan. Di samping geraknya ada, ucapnya juga harus ada. Terus kemudian dari hasil daripada syariat itu juga nanti ada mukjizat, ada mukjizatnya syariat. Terus yang kedua adalah tarekat. Tarekat itu adalah suatu tuntunan peribadatan batin atau hati yang dijalankan juga dengan perantaraan keluar masuknya nafas. Itu tarekat. Jadi lakunya hati, perjalanan hati. Terus hakikat adalah suatu tuntunan yang menuntun peribadatan, yaitu adanya ruh di dalam diri kita, sehingga di situ nanti orang itu bisa kalau sudah sampai pada tuntunan hakikatnya, di samping memahami akan kebenarannya, karena dia itu juga bisa mampu mendengar akan
hal-hal yang sifatnya batiniah. Terus kemudian makrifat. Makrifat itu sesungguhnya adalah perjalanannya rasa. Jadi pintunya bisa melalui mata atau penglihatan. Disitulah yang menjadikan adanya sebuah perjalanan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ketika orang membedakan, taruhlah pada masalah zikir. Nih. Kalau zikir orang syariat, dia mungkin bisa melakukan, katakanlah dalam zikir umpamanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diucapkan juga dengan adanya sebuah gerakan juga. Bisa juga subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Tapi kalau tarekat itu tidak nampak seperti itu. Tapi dia jadi setiap keluar masuknya nafas, dia itu sudah di dalam hatinya sudah berzikir. Itulah kenapa bedanya di mana umpamanya zikir secara syariat sama zikir secara tarekat. Jadi kalau tarekat itu di dalam hati tidak ketahuan. Bahkan keluar masuknya nafas bisa senantiasa menjadi zikirnya dia. Maka sering dikira orang-orang tarekat itu tidak melakukan apa-apa, padahal dia bisa sudah lebih khusyuk lagi karena zikirnya sudah di dalam hati. Kemudian hakikat. Kalau orang sudah mampu melakukan zikir di dalam hati, maka lama-kelamaan hatinya akan berzikir sendiri. Maka dari hatinya yang tadinya berusaha zikir diucapkan di dalam hati, lama-lama dari hatinya akan berjalan berzikir sendiri. Maka di situ orang sudah bisa dikatakan masuk kepada hakikatnya, adalah ruh. Maka di situ pendengaran batin sudah mulai berjalan. Maka orang bisa melakukan lebih mantap lagi. Kemudian pada yang keempat yaitu adanya makrifat. Makrifat itu tuntunan rasa. Jadi apapun yang dilakukan, umpamanya dalam peribadatan harus sampai kepada rasa. Jadi tidak hanya sebuah pemahaman dalam angan-angan, dalam pikiran, bukan hanya di dalam hati, tapi dia juga harus mampu pada merasakan. Jadi bagi orang yang mengalami, dia pasti akan tahu. Kalau yang tidak mengalami, dia tidak akan tahu. Jadi sebagaimana rasanya gula. Jadi dalam sudut pandang penglihatan umpamanya orang syariat akan berbeda dengan penglihatan orang makrifat. Jadi kalau orang syariat bisa melihat gula, katakanlah gula pasir, yang nampak adalah kristal putih itu. Karena nampak oleh mata seperti itu. Tapi kalau katakanlah dari pandangan makrifat, pandangan batin ini, maka yang nampak adalah rasa manisnya. Jadi orang yang bisa merasakanlah yang bisa mengetahui. Jadi tuntunannya masuk kepada tuntunan rasa. Itulah kenapa pentingnya orang melakukan sebuah pemahaman adanya syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kemudian ada hal yang sangat penting sekali yang nantinya sangat diperlukan dari masing-masing tuntunan tersebut, karena ada tahapan demi tahapan di mana orang akan mengalami sebuah perjalanan. Jadi ada sebuah perjalanan orang ketika mereka mau menjelang pada kematian. Maka banyak sekali orang yang mengalami sakaratul maut. Sakarat artinya takut, maut artinya mati. Jadi banyak sekali orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Nah, bagaimana caranya agar kita itu bisa di situ terhindar dari yang namanya sakaratul maut?
menghadapi ketakutan di dalam kematian, maka kita harus memahami adanya tuntunan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Jadi ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata falamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum mazadahumul ba'sya'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, di sini ada coba pandangan kalau digambarkan di dalam syariatnya. Jadi mereka para tokoh-tokoh agama, para pendahulu-pendahulu itu perjuangannya kayak apa? Luar biasa menghadapi peperangan, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, keluarganya, dan segala macamnya di dalam mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di zaman sekarang ini juga karena zamannya juga berbeda, ini bisa dipahami kalau secara di dalam syariat gampangnya seperti itu. Tapi kalau di dalam kemarifatan ini juga ayat ini sangat berlaku. Bahkan ini jadi pedoman yang sangat penting sekali buat diri kita. Kenapa? Agar kita tidak ujub. Sekalipun sudah melakukan ibadah secara syariat, tapi jangan ujub. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa menyebabkan diri kita itu gagal di dalam menghadapi kematian ini. Gagal dalam arti kita untuk mencapai yang husnul khotimah, jangan sampai terjebak pada yang suhul khotimah. Kenapa? Karena menjelang orang mau meninggal itu secara umum maka kita berdoa agar kita diberi keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Kalau kita sudah selamat di dunia juga ini, maka ada saatnya kebanyakan orang mau meninggal itu sudah tidak bisa bergerak fisiknya dan sudah tidak bisa berkata-kata. Maka ini gambarannya cara tatanan ibadah secara syariat sudah diambil atau dikukut. Wiskinukut tatananing syariat andadekake sakraruning badan iku kaku, lidah mengkeret. Nah, di situ orang sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Maka setelah seperti itu, maka syariatnya sudah tidak berjalan. Maka dengan apa kita masih harus beribadah kepada Allah? Maka yang orang-orang baru pemahaman pada syariat saja, terkadang di sini tidak nyampai. Maka dibutuhkanlah ada tuntunan yang kedua, perlunya tuntunan yang kedua, yaitu adanya tuntunan tarekat. Karena orang itu belum mati, masih bisa, walaupun sudah tidak bisa bicara, sudah tidak bisa bergerak, tapi dia masih bisa bernafas. Maka di sini letaknya menggunakan tuntunan yang kedua, yaitu tuntunan tarekat. Kita harus memahami keluar masuknya nafas kita, jadikanlah
tetap berzikir kepada Allah dan hatinya juga tetap berzikir kepada Allah. Tapi nantinya juga dalam proses ini akan diambil juga bakal kinukut tatananing tarekat. Setelah tatanan tarekat ini diambil juga, maka kemudian digambarkan di situ maras itu nungkep ke dalam hati, nutup ke dalam hati. Sehingga orang tersebut dalam bernapas sudah tersengal-sengal. Susah sekali di dalam bernapas. Itu tandanya tatanan atau tuntunan tarekatnya telah diambil. Maka pentingnya di situ orang memahami adanya nafas, anfas, tanapas, nupus. Di situ juga belum meninggal. Karena di situ masih ada yang berfungsi, yaitu pendengarannya masih ada, penglihatannya masih ada. Walaupun dia sudah susah dalam bernafas. Tapi dia belum meninggal. Maka disitulah ada tuntunan yang berikutnya, yaitu hakikat. Maka hakikatnya adalah ruh. Maka orang itu masih bisa dibisikin, masih bisa dituntun di dalam telinganya, ke dalam telinganya. Karena di situ telinganya masih bisa berfungsi. Tapi pada kalanya nanti setelah itu juga bakal diambil tuntunan hakikatnya. Ketika tuntunan hakikat ini telah diambil, maka telinga pun sudah tidak bisa mendengar. Tapi dia juga belum mati, matanya masih bisa melihat, masih berkaca-kaca. Dari situ makalah ada pemahaman, di situ ada tuntunan ma'rifat. Ma'rifat iku laku ning rasa nganggo pelawangan netro. Maka mata tuntunan rasa dengan pintu penglihatan atau mata. Mata masih bisa melihat. Maka di situ akan banyak sekali penampakan yang secara rohani yang dialami oleh orang yang sudah meninggal. Maka di situ kita harus betul-betul waspada. Ada hal-hal, ada rahasia-rahasia di dalam menghadapi kematian ini. Maka di situ pentingnya orang mengetahui tuntunan ma'rifat. Harus waskito. Jangan sampai kita nantinya salah di dalam kita katakanlah melepaskan hembusan napas kita yang terakhir. Agar supaya kita bisa sampai pada kematian yang disebut dengan mati yang husnul khotimah. Itulah pentingnya adanya tuntunan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Maka sesungguhnya itu penting bagi kita. Jadi yang sudah rajin di dalam ibadah secara syariat, tingkatkanlah kepada tarekat. Yang sudah syariat tarekat, ya masuklah kepada hakikat ma'rifatnya. Sehingga nanti semuanya kita kuasai karena masing-masing punya fungsi, punya pedoman yang nantinya semuanya akan berguna bagi kita agar kita bisa sampai kepada yang kita tuju semuanya, yang kita harapkan semuanya, yaitu sampai kepada mati yang husnul khotimah. Itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah pemahaman, juga bisa menjadikan koreksi buat diri kita di bagian-bagian mana yang masih perlu kita pelajari, yang masih perlu kita tingkatkan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.